Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TVMUI Medan, untuk Medan dan umat, hari ini podcast kembali saya yang menjadi host, Haji Rahmat Hidayat Nasution LC. Hari ini di studio TVMUI Medan telah hadir Ketua MUI Kecamatan Medan Dene. Ini kalau dia luas liah dipanggil mualim, kalau di sini dipanggil ustadz lah ini ya. Jadi izin manggil ustadz. Ya, Ustadz Haji Mukhlis Mukhtar SAI. Kita sapa terlebih dahulu ya para pemirsa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, baik, hari ini kita mau bahas terkait dengan aktualisasi nilai-nilai ibadah. Ini macam orang sekolah, nih ada nilai-nilainya pula kan gitu. Ponten A, ponten 7, ponten 8 itu cuman ini ceritanya. Oke Ustadz, silakan diceritakan ke kita Ustadz. Terima kasih Ustaz Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa TV MUI Medan yang dimuliakan Allah, wabil khusus host kita Al-Ustaz Rahmat Hidayat LCMA. Ibadah sebagaimana yang kita ketahui adalah satu koneksi atau keterhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ambil kalimat-kalimat yang menyatakan tentang hal itu seperti abid, ma'bud, ibadah, maka kita akan melihat di sana ada semacam korelasi keterkaitan yang tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lain. Maka abid adalah orang yang melakukan ibadah, sedangkan Allah selaku Khalik dia disebut dengan ma'bud. Adapun penghubung antara keduanya itu disebut dengan ibadah. Dan ibadah itu kalau kita kembali lihat ke sebuah karya Asy-Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjani, itu beliau mengatakan bahwa ibadah itu adalah fi'lul mukallaf. Itu adalah perbuatan mukallaf, perbuatan orang-orang yang sudah dibebankan hukum kepada dia sesuai dengan kriteria syar'i atau standar syar'i. Fi'lul mukallaf ala khilafi hawa nafsi, dan dia itu berbeda atau berlawanan dengan hawa nafsunya. Jadi yang disebut dengan ibadah itu adalah tuntutan untuk melakukan perlawanan atau kontra terhadap hawa nafsu. Nah, apa maksudnya? Tujuan dari itu semua adalah ta'ziman li rabbih, maksudnya adalah untuk mengagungkan dan memuliakan Allah. Jadi ibadah itu kalau dilihat dari pemaknaan atau definisi yang diuraikan oleh Asy-Syarif Ali Al-Jurjawi ini, maka dia di sana ada 3 poin. Yang pertama fi'lul mukallaf, kemudian yang kedua adalah khilaf hawa nafsu, kemudian yang ketiga adalah ta'ziman li rabbih. Nah, maka jika mencermati kepada 3 dari definisi ibadah ini, maka kita akan melihat di sana sesungguhnya ada nilai-nilai, ada di sana ruh atau semangat dari ibadah itu sendiri. Nah, jadi ibadah pada akhirnya akan melahirkan pribadi-pribadi yang luar biasa hebat. Jadi kalau kita kembali kepada konteks kepemimpinan, bahwa orang yang beribadah dia akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, pemimpin-pemimpin yang optimal dalam mengerjakan kepemimpinannya. Apa sebab? Karena pada cakupan yang luas, ibadah itu tidak hanya diartikan sebagai solat saja. Ibadah itu tidak diartikan sebagai puasa saja. Tetapi ibadah itu mencakup pada seluruh hal. Fi'lul mukallaf, lalu kemudian khilafi hawa nafsi, lalu kemudian ta'ziman li rabbi. Jadi dalam kepemimpinanmu itu juga kau harus hadirkan di sana ta'ziman li rabbih. Harus dihadirkan di sana pengagunganmu terhadap Tuhanmu. Nah, bagaimana cara mengagungkan terhadap Tuhan? Bahwa itu adalah amanah yang Allah tetapkan dan titipkan. Jadi kepemimpinan itu adalah amanah yang Allah tetapkan dan Allah titipkan kepada seseorang. Maka ketika dia mampu
menjalankannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang Allah Ta'ala tekankan, maka sesungguhnya dia sedang melakukan ibadah di sana. Justru kita bisa mengatakan bahwa seorang pemimpin itu dia beribadah selama 24 jam dalam satu hari ketika dia menegakkan prinsip-prinsip yang ideal dalam kepemimpinnya itu. Ya, baik. Tapi ada pengecualian nggak dari definisi ibadah ini, Ya. Ustaz? Karena kan kalau dibilang ini ceritanya fi'lu mukallaf, Ya. ala khilafi hawa nafsi, Ya. lalu kemudian ta'ziman li rabbi. Ya. Ini pengecualiannya ada nggak? Kalau misalnya gini, ini kalau fi'lu mukallaf ala khilafi nafsi, awak punya istri, ada nafsunya. Ya. Awak berhubungan ta'ziman li rabbi. Ya. Kira-kira masuk pengecualian nggak dari sini? Ya. Ketika berbicara tentang nafsu, tentunya Allah kan dalam Al-Quran mengatakan inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu kamu itu selalu mengajak kamu untuk melakukan keburukan-keburukan. Jadi pada saat nafsu itu dia tunaikan atas dasar keridhaan Tuhan, kerelaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu jadilah memfungsikan nafsu itu secara tepat, itu juga disebut ibadah. Nah, Allah Ta'ala sudah menyebutkan bahwa zuyyina linnas hubus syahawati minan nisa'i wal banin dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Allah memberi ruang kepada kita untuk menyalurkan nafsumu pada tempat-tempat yang di sana Allah Ta'ala sudah ridhokan kamu. Oh, jadi bukan khilafu nafsu ini karena istri. Ini kan ada kecenderungan kita ya, nama lawan jenis. Betul. Oh, menyalahi nafsu, nggak usah dekat-dekat istri, bukan ya? Kalau itu malah bukan ibadah ya? Justru kalau kita pahami dalam konteks seperti itu, kita menjadi orang yang mengabaikan hak kita. Iya, ya. Kan suatu saat ada seorang sahabat yang kemudian dia tidak mau mendekati istrinya, disebabkan kenapa? Karena sholatul lailnya, karena bacaan Al-Qur'annya, karena puasanya. Lalu ketika disampaikan ke Rasul, Nabi SAW mengatakan bahwa aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Tapi dalam hal itu pun aku tetap juga menggauli istriku seperti manusia-manusia yang lain juga menggauli istri. Walaupun dalam pandangan fikih khususnya mazhab Syafi'i, menggauli istri juga bukan yang wajib, adalah hal yang sunnah. Iya, dia bagian dari walaupun dia dalam konteks ini tapi tetap itu dinilai sebagai ibadah. Tetap dinilai sebagai ibadah. Baik. Menarik ini ya, ada film mukallaf, ada khilaf nafsi, ada ta'ziman li rabbi, memuliakan Tuhan. Ini kalau di kepemimpinan tadi dikaitkan dengan kategori amanah. Lalu kemudian ta'ziman li rabbi ini bisa dimaknain nggak? Begitu kita bisa melakukan sesuatu, kita pandang ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena pertolongan Allah. Memang kan ibadah juga gitu. Walaupun saya tidak tahu nih, kalau lihat definisinya cenderungnya ke fikih ya. Tapi bisa nggak ini ditarik sedikit untuk bisa masuk di tauhid? Sesungguhnya ranah ibadah ini dia tidak hanya mentok pada ibadah pada kajian fikih saja. Jadi ketika kita berbicara ibadah, maka dia masuk kepada seluruh sektor, pada seluruh lini. Ibadah itu bisa bersifat universal. Ibadah itu bisa bersifat universal. Bahkan dia masuk ke dalam ranah-ranah yang sifatnya privasi. Nah, oleh karena itu maka ketika kita masukkan ibadah itu dalam konteks politik tadi ya, dalam konteks kepemimpinan, maka orang yang sudah ditunjuk oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin, dia harus sadar sesungguhnya itu bukan atas dasar kekuatan dia. Jadi pernah suatu saat seorang ulama yang kemudian dia berkunjung ke negeri Basra, lalu dia dapati seorang ulama yang luar biasa ideal di sana. Lalu pada saat itu ketika dia jumpai ulama ini, dia minta nasihat, tolong nasihati aku. Di antara nasihat yang menarik itu, yang saya dapati, dia katakan begini, wahai Tuan Raja, ingat bahwa kekuasaan Anda itu tidaklah lama. Kekuasaan Anda itu tidaklah terus menerus, tidaklah abadi. Karena yang abadi itu adalah kekuasaan Tuhan, yang abadi itu adalah kekuasaan Allah. Nah, oleh karena itu, maka sepanjang engkau berada pada kekuasaanmu ini, maka gunakanlah kekuasaanmu ini untuk mengagungkan sepenuh-penuhnya kepada Allah yang telah mentakdirkan engkau sebagai
sebagai seorang penguasa itu. Nah, suatu saat ketika Umar ibnu Abdul Aziz, dan ini diceritakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bahwa beliau ini seorang pemimpin yang luar biasa gemar untuk mengumpulkan para ulama. Kalau saya tidak silap, seminggu sekali dia kumpulkan itu para ulama. Jadi dia kumpulkan apa? Untuk mendengarkan nasihat demi nasihat, bimbingan demi bimbingan dari ulama ini. Nah, jadi yang luar biasanya bahwa Umar bin Abdul Aziz adalah yang disebut tuh dalam syarah kitab hadis itu Ibanatul Ahkam. Beliau ini disebut mujaddid. Mujaddid dalam Islam. Kenapa? Karena 100 tahun setelah Rasulullah SAW wafat meninggal dunia, dia instruksikan kepada seluruh ulama untuk mengumpulkan hadis-hadis, lalu kemudian tertadwinlah atau terkodifikasilah hadis itu secara rapi dan tertib. Itu berkat usulan dari Umar bin Abdul Aziz. Tapi luar biasa kepemimpinan beliau, dia kumpulkan ulama, lalu ulama itu dia suruh untuk menasihati dirinya. Bukan bawa proposal ya? Bukan bawa proposal. Dia suruh justru untuk menasihati dirinya. Lalu seorang ulama bangkit berdiri, membimbing Umar bin Abdul Aziz. Apa dia bilang? Wahai ibnu Abdul Aziz, wahai anak Abdul Aziz, bahwa sebagaimana pemimpin sebelumnya berkesudahan dengan selesainya kepemimpinan, maka suatu saat engkau pun juga akan berkesudahan dengan kepemimpinanmu lewat habisnya, lewat selesai dan berakhirnya kepemimpinanmu itu. Ibnu Abbas pernah berkata, tambahan sedikit lagi. Ibnu Abbas pernah berkata bahwa rumus hidup di atas dunia ini cuma dua saja. Kalau tidak kamu yang meninggalkan dia, maka dia yang akan meninggalkan kamu, kata Ibnu Abbas. Maka dalam hal kepemimpinan begitu juga. Kalau tidak jabatan itu yang akan meninggalkan kamu, maka kamu yang pasti akan meninggalkan jabatan itu. Ya, itulah dia tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Iya, mungkin Ustaz sebenarnya seru ini pengen dibahas ya terkait dengan takziman li Rabbi, tapi paling penting diingatkan nih buat para calon pemimpin dan yang ini bahwa dipilih orang itu bukan karena kekuatannya, tapi karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya di TV MUI Medan. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat para pemirsa TV MUI Medan. Para pemirsa, inilah kajian kita pada podcast kali ini yang berjudul aktualisasi nilai-nilai ibadah. Saya Haji Rahmat Hidayat Nasution LC mohon undur diri, mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi